tentang pembelajaran agama Kristen dari bab 1 sampai bab 12. Perkenalkan, nama aku Caca. Nama aku Eva. Aku Sharon. Aku Yasinta. Kipu sih. Nah guys, di bab 1 ini kan kita mempelajari tentang demokrasi. Menurut kalian yang pertama, apa sih yang terbenar dalam pikiran kalian setelah mendengar kata demokrasi? Apa sih demokrasi itu? Kebebasan berpendapat, terus memilih pemimpin dan gak ada yang bisa maksa. Benar banget. Kita buat ikut sesuatu yang kita nggak mau. Pokoknya ya kita punya suara dalam pemerintahan. Punya hak masing-masing lah ya. Dan demokrasi itu juga ya buat sesuatu untuk cari keadilan juga kan di hak asasi manusia. Terus tujuan demokrasi, menurut aku tujuan demokrasi itu lebih ke untuk tentunya untuk keadilan, untuk dapat keadilan, hak asasi manusia. Terus lebih untuk menciptakan damai, nggak semena-mena dalam pemerintahan. Ya, itu kan juga ada kaitannya sama agama gitu. Benar banget. Itu sebagai manusia juga harus adil sama manusia lain, jadi harus mengutamakan hak asasi manusia. Terus ada juga gimana sih mewujudkan hak asasi manusia dalam Alkitab menurut kalian? Dengan memastikan semua orang diperlakukan setara tanpa diskriminasi, terus juga bisa dimulai hal-hal kecil dari menghargai. Kayak sebenarnya sama aja kayak Tuhan Yesus ya, yang mengasihi semuanya tanpa memandang suatu orang. Mau berpendapat? Nah, tadi kan kita udah ngebahas demokrasi di bab 1. Nah, di bab 2 ini bedanya bedanya demokrasi di Indonesia dan di global itu apa sih? Oh, jadi karena tadi kita udah bahas Indonesia, sekarang udah bahas global. Global, ya global. Mungkin kalau misalnya di Indonesia emang karena negara demokrasi gitu kan, karena kalau misalnya di global kan ya semuanya negara demokrasi, jadi pasti ada perbedaan. Bener-bener. Demokrasi di Indonesia itu kan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, jadi benar-benar budayanya itu berkaitan sama Pancasilanya ini sendiri, jadi pedoman kita. Kalau di global belum tentu ya. Iya, kalau di global kan yang lain-lain ada jenis-jenis demokrasi liberal atau enggak parlementer kayak di Amerika sama Inggris. Jadi emang beda. Ya, pokoknya sistemnya di negara Indonesia sama di luar itu beda. Oke, yang bab 3 ini apa sih arti bakat atau talenta? Karena kan di bab 3 ini kita mendiskusikan tentang talenta dan apa sih arti bakat atau talenta menurut kalian? Atau mungkin ada perbedaannya? Kalau bakat sama talenta tuh sebenarnya kalau menurut aku tuh sama aja, karena itu adalah sesuatu kemampuan yang diberikan Tuhan gitu. Karena manusia kan kemampuannya beda-beda, ada yang misalnya Yasinta jago akademis, misalnya Sharon jago olahraga, misalnya Eva jago gambar, aku jago nyanyi, gitu kan beda-beda kan. Jadi gimana caranya kita bisa ngembangin bakat itu Iya bener. oh ya, gimana caranya kita bisa ngembangin Hal yang diberikan Tuhan, kelebihan lah ya. Kelebihan yang diberikan Tuhan. Menurut kalian gimana tuh? Pastinya harus diasah gak sih? Ya. Harus diasah, harus percaya diri. Karena walaupun sebenarnya tuh banyak ya orang yang kayak misalkan bakat dia nyanyi tapi dia nggak pede buat kayak ih gue nggak bisa nih buat nyanyi gitu kan. Itu kan kurang diasah ya, lebih kurang bersyukur. Jadi nomor satunya harus bersyukur. Iya, betul. Tuh. Bersyukur. Apapun juga yang dikasih Tuhan itu adalah berkat dan karunia yang harus kita syukuri. Jadi bersyukur itu nomor satu. Nah,
pokoknya kalau misalnya kalian punya bakat atau talenta yang menurut kalian tuh emang bisa buat kalian lakuin, jangan dipendam. Betul. Harus kalian disyukurin, Syukurin, dikembangin, jangan FOMO, jangan lihat orang lain, ih dia bisa gambar, gue pengen, nggak boleh. Yes, Gitu. betul. Karena kemampuan orang beda. Beda. Terus gimana sih cara kita bisa percaya diri dengan bakat yang kita miliki? Ya itu tadi sih, Bersyukur. bersyukur. Bersyukur Intinya dengan bersyukur. ya, dengan kunci ada kata bersyukur tuh semua bisa jadi pede, jadi bisa dilakuin, nggak ada malu-malu lagi, nggak ada yang namanya takut-takut lagi. Ya dan nggak usah ikut-ikut orang lain gitu, kayak ya kan kemampuan orang beda-beda. Betul, betul, betul. Jangan kayak si itu bisa gambar, kita nyanyi, kita harus bisa gambar juga kayak dia nggak mau nyanyi. Nggak kayak gitu. Ya, Mungkin ada yang lain pendapat? Sama sih kayak ya kalau kita punya kemampuan kita harus jangan takut buat dieksplorasi, terus buat latihan juga. Iya. Nah, karena tadi kita udah bahas kan bab 1 sampai bab 3. Nah, sekarang kita mau masuk ke bab 4. Bab itu kan kita mempelajari tentang pembaharuan gereja. Kok mau tanya kalian nih, misalnya aku tanya kalian kayak kenapa sih gereja membutuhkan pembaharuan menurut kalian? Ya biar lebih relevan dengan perkembangan zaman, terus juga biar menjangkau para jemaat lebih baik lagi. Ya sih, karena dunia kan berubah ya guys, jadi gereja juga harus mengikuti perubahan tersebut. Juga biar jemaatnya nyaman juga sih. Kan tadi kita udah bahas kenapa gereja membutuhkan pembaharuan kan, terus sekarang aku mau tanya gimana sih kayak kira-kira cara Allah sendiri buat memperbarui gereja, kalian udah tahu nggak? Orang-orang yang diutusnya mungkin dengan apa sih, termasuk pendeta dan para Kalau memimpin gereja ya. iya, pemimpin gereja gitu. Terus juga jemaatnya pasti harus ambil peran buat dampak yang positif. Karena sebenarnya kan di gereja tuh pasti Allah selalu berperan ya, jadi dalam pembaharuan pun pasti ada campur tangan Allah gitu melalui jemaat. terutama dari kesaksian jemaah. Ya. Terus lanjut, kalian tau nggak siapa salah satu tokoh yang berpengaruh banget dalam pembaharuan gereja? Atau Siapa? Martin Luther. Betul. Karena Kenapa? dia kan mulai reformasi gereja. Terus juga dia menekankan kalau keselamatan itu karena iman, bukan cuma karena aturan-aturan gereja. Martin Luther tuh salah satu tokoh yang luar biasa berperan. Yes. Ya, kayak tadi kita kan bahas HAM juga, dia juga berperan juga ya. Terus aku mau minta berapa contoh ya? 2 deh. 2 contoh kayak perubahan yang terjadi di dalam gereja. Kayak di gereja kalian aja yang menurut kalian kok berubah ya gitu. Oh, gereja Dari aku segi penampilan. ada lebih sih mengandalkan teknologi juga. Jadi ada Iya, benar-benar. ibadah live stream. Iya. Kalau gereja gue nggak biasa, kamu beli. Ya udah, cepet. Kalau gereja aku tuh mungkin lebih ke apa ya, memperbagus ruangan mungkin biar jemaat juga nyaman. Dengan itu tuh banyak juga yang mungkin sebelumnya nggak gereja datang ke situ nyaman, jadi sering datang. Kalau aku ada kayaknya mulai tahun lalu, saya ingat aku itu ganti Alkitab ke terjemahan yang paling baru gitu, karena biar bahasanya lebih dimengerti. Kalian udah ganti belum sih? Udah ya? Manual. Iya. Jadi itu sih. Kalau kamu? Sama perubahan itu nggak sih kalau misalnya di gereja kalian ada nggak sih kayak ibadah youth, ibadah Iya, anak ada. remaja? Oh iya benar. Aku juga salah satu Iya. kan Iya benar-benar. perubahan gereja. Iya.
Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pembaharuan gereja. Sekarang kita mau bahas pembaharuan berbangsa dan bernegara. Terus aku punya pertanyaan kayak menurut kalian aja sih, apa sih pembaharuan berbangsa dan bernegara? Perubahan yang dilakukan ya negara yang lebih maju, lebih adil, ya terus juga sesuai dan memandang. Sebenarnya sepakat juga. sebenarnya kalau menurut aku kayak kurang lebih sama kayak tadi sih, karena mengikuti perubahan zaman, jadi ya bangsa dan negara juga berubah. Kayak sekarang kan apa-apa teknologi, jadi semua itu teknologi. Terus kalau di negara kita sendiri nih, kayak apa alasan Indonesia membutuhkan perubahan? Apalagi kan sekarang ini kayak ya demo di mana-mana, pokoknya masalah di mana-mana banyak kan. Jadi kayak menurut kalian alasannya apa? Udah banyak masalah-masalah kayak kesenjangan sosial, terus juga korupsi, terus ketidakadilan lah, pokoknya yang benar harus diperbaiki. Masih belum perfect. Iya. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga sih kan. Dan menjaga kesadaran. Nah, menurut kalian sebagai kita kan remaja Kristen nih ya kan? Iya, dan- Terus kontribusi apa sih yang bisa kita lakuin untuk membantu pembaharuan berbangsa dan negara? Perubahan. Aktif dalam Pelayanan gereja. Bisa, bisa karena kan pelayan gereja sering ada kayak gotong royong juga ya sih, Iya, yang kegiatan sosial. kegiatan sosial. Kayak bagi-bagi makanan. Iya. Gitu. Bagi makanan ke orang yang membutuhkan, sumbangan. Terus juga lebih meningkatkan kesadaran diri kita sih sebagai remaja, karena kayak terutama buang sampah ya guys, karena kan sekarang tuh di jalan-jalan aja tempat sampah tuh di mana-mana, jadi kayak gak ada alasan lagi buat males buang sampah di tempatnya. Betul. Nah, karena tadi kita udah bahas tentang pembaruan, terus sekarang kita masuk lagi ke demokrasi, tapi dalam gereja, lebih fokusnya ke gereja. Jadi ada tugas gereja dalam mewujudkan demokrasi dan HAM. Nah, menurut kalian tuh tugasnya apa? Gereja, tugas gereja dalam mewujudkan demokrasi dan HAM. jadi bawa damai. Nah, Sudah mah ya sih. ya, sebenarnya hampir sama kayak tadi nggak sih, yang kegiatan sosial, ya kan, Juga jadi contoh yang baik lah. untuk masyarakat. Ya, pokoknya kita bisa mewartakan Injil lah ya. Iya, seperti mewartakan. itu. Iya, dengan sifat-sifat kita. Terus kalau dari kitanya sendiri, apa sih yang bisa kita lakuin buat menghadapi demokrasi dan HAM? Ini terkait tadi juga nggak sih dari kesadaran, Ya, meningkatkan awareness kita sama isu-isu yang ada. terus banyak-banyak kan kita sekarang udah di internet ya guys, era internet, jadi jangan pakai internet untuk hal-hal yang buat senang-senang aja, jadi bisa juga buat edukasi gitu, kayak melihat perubahan zaman sekarang, terus gimana cara nanggepinnya kalau misalnya negara kita nggak ada masalah gitu. Terus juga jangan takut menyuarakan kebenaran. Betul, Betul. jangan takut karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tidak. Aku nanya nih sama kalian, menurut kalian tuh damai sejahtera tuh menurut Alkitab tuh atau menurut kalian tuh apa sih? Damai itu kayak kasih kan? Iya, bisa. Kasih itu murah Hati murah murah hati. Pokoknya pengennya hidupnya tentram, damai, tidak memperbesarkan hal-hal yang sepele.
lebih ke bisa dewasa pastinya ya. Damai itu masuk kayak dewasa, gimana cara kita buat mengatasi hal-hal masalah yang ya endingnya harus damai pokoknya gitu. Ya, makanya nggak jadi pendendam lah. Iya, nggak pendendam. Jangan membalas kejahatan dengan Kejahatan harus dengan kebaikan. harus dengan kasih damai sejahtera. Aku cinta damai. Emang aja. Nah, menurut kalian tuh ajaran Yesus tuh tentang perdamaian itu damai sejahtera itu apa sih? Kayak tadi sih sama kan Yesus tuh menggambarkan kasih banget kan. Banget banget. Ya, terus dia mengasihi semua Manusia tanpa semua membeda-bedakan. tanpa memandang apapun. Jadi kita sebagai umatnya juga harus seperti itu, harus bisa mengasihi orang. Meskipun kayak kita sebel banget sama orang itu, tapi kayak kita harus mengasihi dia. Seperti itu hadis. Kalau kata Bumi apa? Walaupun hati mendidih, tapi harus tetap ngasih. Iya. Tuh. betul. Ingat kata-kata Bumi. Ingat, Nanti ada foto Bumi. Umay number 1. Nah, kalau menurut kalian tuh tentang menjadi pembawa damai itu seperti apa sih? Pembawa damai. Iya, jadi remaja Kristen pembawa damai kayak gimana? Pembawa damai itu paling pentingnya mengendalikan diri nggak sih? Iya. Jadi kalau kita ngebantu ngurusin masalah pun kita juga nggak harus nggak bisa keseret ke situ. Kayak kita aja nggak tenang, gimana cara kita bisa tenangin orang? Iya. Iya. Terus kan kalau sekarang kan ada istilah kayak tuh orang positive vibe banget. Nah, itu tuh orang-orang positive vibe biasanya dia pembawa damai, harus dicontoh. I know. Nah, menurut kalian tahu nggak sebutan yang diberikan Tuhan kepada orang yang membawa damai? Tahu. Apa? Di Matius 5 ayat 9 disebut kalau yang membawa damai itu adalah anak-anak Allah. Jadi Haleluya. kita sebagai anak Allah harus membawa Damai. damai. Kalian tahu nggak sih arti kata ras, etnis, atau gender itu menurut kalian tuh apa? Seperti di Indonesia, beragam budaya. Beragaman budaya. Iya, bener. Iya. Ras, Perbedaan etnis. yang harus dihargai. Itu berdasarkan ciri fisik. Oh, kayak iya. ini orang Daerah putih yang nih, hitam. ini hitam. Oh, oke, I know. Jadi kayak gitu guys ternyata. Kalau etnis baru kayak suku budaya, bangsanya. Oh, ras berdasarkan individunya. Misalnya dia putih, Terus full, yang medium. Terus dark white. saya aku rambutnya agak-agak itu dikit. Terus si Sinta lurus banget. Tuh, si Ari pakai kacamata aku nggak pakai, tapi nggak lagi nggak pakai. Ya itu harus saling menghargai ya guys. Ya pokoknya apa yang Tuhan beri, setiap orang-orang tuh masing-masing berbeda dan harus disyukuri. Intinya harus disyukuri. Iya. Nah, menurut kalian tuh contoh permasalahan apa sih yang ada di Indonesia tentang ras, etnis, atau gender? Mungkin dengan kurangnya toleransi itu masih banyak banget sih. Diskriminasi. Iya, itu masih banyak banget. Toleransi juga masih banyak yang kurang. Apalagi kalau gender sih, maksudnya sekarang tuh orang masih banyak banget, terutama di Indonesia yang patriarki, ya kan? Yang kayak pokoknya laki-laki itu selalu diutamakan. Kayak masyarakat Indonesia harus lebih edukasi lagi, kayak kalau gender tuh ya setara. Kalau dulu nih ada perbudakan, terus juga diskriminasi. Ras lah ya. Yang Tionghoa yang pas Orde Baru itu. Oh yang iya bener-bener benar nggak bisa banget. ngapa-ngapain. Yes. Jadi ya kelar. Wow. Jadi ya intinya kita harus lebih menghargai aja sih, kalau ya namanya tinggal di Indonesia ya beragam budaya, pasti manusianya beda-beda gitu kan. Kita harus lebih toleransi, lebih menerima perbedaan. Kalau misalnya orang ngomong apapun tentang kalian, nggak usah dengar. Ya kayak misalnya kayak si Eva sering dikatain Cina ya Pak. Iya. Iya. Kayak Iya, Cina kenapa lu gitu? itu ya kayak Eva
Indonesia yang memang Turunannya. keturunan Tionghoa, jadi kayak ya kita harus menerima itu. Nggak boleh ngatain lo sipit lu Cina, nggak boleh. Tapi aku nggak sipit kan. Ya, intinya gitu ya, nggak harus itu doang, kayak misalnya soal agama juga sih, kayak jangan membeda-bedakan. Iya, yang minoritas biasanya kan gitu guys. Iya, dia Lebih ke hargai memperkuat aja. toleransi juga. Nah, next kita bahas tentang multikultur di bab 10 tadi. Nah, pertanyaannya yang pertama ada multikultur. Pertanyaan pertama yang aku mau tanya itu multikulturalisme itu maksudnya apa? Yang ada di pikiran kalian pas dengar kata-kata itu. Kok pikiran aku ya? Ini Kultural. pikiran aku doang. Nah, Multikultur tuh berarti beragam budaya nggak sih? iya. Ya keberagaman. Aman. Benar. Betul. Iya, hidup bareng dalam satu masyarakat yang Berbeda-beda. penuh ya budayanya, sukunya, gitu. Tapi tetap bisa rukun. Terus menurut kalian enaknya kalau hidup di lingkungan yang banyak budaya itu apa aja? Enak karena banyak hal yang kita tahu, yang awalnya kita nggak tahu kita jadi tahu. Yang kayak misalkan apa ya contohnya? Nah, banyak belajar aja sih sebenarnya. Ya banyak belajar aja sih. Dari budaya lain. Terus juga itu bikin kita lebih Menghargai. lebih menghargai juga, lebih meningkatkan rasa toleransi juga sih. Seru sih, pokoknya seru banget. Ya pikirannya jadi terbuka karena terbiasa sama perbedaan. Iya, Betul, betul, iya betul. benar. Terus gimana sih caranya biar kita bisa lebih toleransi sama orang-orang yang beda budaya atau kepercayaan sama kita? Menghargai, Iya, menghargai. harus menghargai. Nggak ada boleh yang nggak ada yang namanya ngebeda-bedain, apalagi sampai kayak mungkin jelek-jelek gitu dia cuma karena berbeda itu nggak banget. Ada lagi? Menurut kalian tantangan terbesar dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman itu apa? Ya itu tadi kayak tantangannya adalah orang-orang yang masih Kolot. iya kalau yang masih kayak budaya gue paling keren apa lu Stereotip gitu. sama prasangkanya. Iya, jadi kayak Itu benar-benar, masa benar-benarkan kalau dia yang paling benar lah. kurang toleransi intinya. Penilaiannya udah jelek duluan. Iya, terus kayak apa ya, kurang, maksudnya apa sih, gue mau ngomong apa ya? Kayak kurang memandang orang lain gitu, jadi kayak pokoknya gua dan lingkungan gua paling benar gitu, kayak ya nggak bener. Menurut aku sih kadang di media sosial juga banyak argumen-argumen yang bikin gampang kita bikin terkecap Pancing gitu. ya. Lagi di Twitter guys, itu kayak sering banget yang satu ini itu kayak gitu. Beradu. Karena beda pendapat. Beda pendapat. Ya intinya itu tadi, kita harus saling menghargai aja. Respect. Lanjut bab 11. Kemarin kita belajar tentang kebutuhan ciptaan. Ini sih fokusnya benar-benar lebih ke lingkungan ya. Kayak kita nih. Sangat luas, indah. Kalau dari sudut pandang Alkitab, manusia itu harusnya bersikap gimana sih terhadap lingkungan? Kalau enggak, menurut kamu aja. Iya sih. Menjaga kebersihan, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Betul. Tidak merusak lingkungan, tidak merusak ciptaan Tuhan. Karena ya lingkungan juga kan memberikan benefit. Iya, keuntungan. Ya, dengan keuntungan itu. Nah, kayak contohnya pohon, dia kan kasih oksigen buat kita. Menyerap Sekarang kita napas karbon ya. dioksida juga. Ya pokoknya yang udah Tuhan ciptain, yang udah Tuhan kasih itu harus kita rawat, harus kita jaga, Membiarkan. harus kita lindungi. Dampak
aku sekarang tuh mostly bencana itu tuh ulah manusia sendiri Iya. dan merugikan manusia sendiri. Terus solusinya nih buat kita menjaga lingkungan tetap lestari. Buang sampah pada tempatnya. Itu yang pertama banget Iya. Yang pertama. Bahkan di sini aja masih lumayan ada lah ya. Jangan ada tanaman bunga lucu dikit kalian cabut tuh. Itu nggak baik banget. Boleh guys ya. Hemat energi nggak sih? Iya, karena kan tanaman itu juga makhluk Punya perasaan guys. Bayangkan kalau rambut kalian dicopot, sakit nggak? Sakit. Itu pun tanaman. Terus menurut kalian apa gereja dan komunitas punya peran buat bantu jaga alam tetap baik? Contohnya apa ya? Ya tidak membuang sampah sembarangan di gereja, di dalam Iya, gereja. benar. Ya, tetap menjaga kebersihan di dalam gereja. Kan kebersihan sebagian dari iman. Ya. Ya mungkin dari pihak gerejanya juga harusnya memberi Edukasi ya. pengertian edukasi biar lebih peduli sama alam. Nah kan kalau itu sudah mengajarkan kita untuk peduli dengan alam sekitar. Lanjut. Tahap 12 ini tentang Boga Harian. Apa yang kalian pikirin tentang hidup sederhana? Hidup sederhana itu hidup hemat guys. Iya persis. Iya. Nggak hedon. Iya. Iya. Nggak yang terlalu berlebihan. Iya. Terus nggak yang membuang-buang uang dengan sia-sia. Yang pertama tuh nggak FOMO-an guys. Sumpah manusia sekarang tuh semua FOMO-an kayak dia beli Labubu mau padahal harganya mahal kayak Padahal nggak butuh juga. gak gitu. butuh juga iya buat apa? Cuma buat gantung kunci. Iya, aku pun juga masih sering FOMO sebenarnya. Cuma kayak ya itu sih emang harus dikurangin. Harus berubah ya. Iya, kita harus menerapkan hidup kerugahan. Ya pokoknya ya harus itu sih normalisasi kehidupan sederhana. Bener. Maksudnya kayak misalnya kita mau makan ya udah, jajan ya udah. Nggak yang Jangan terlalu maksain berlebihan. keadaan. Iya, terus kalian juga jangan apa ya? Mungkin orang lain gitu kalau misalnya dia berprinsip hidup kerugahan, tapi kayak misalnya kalian enggak, kayak kalian punya tas mahal, terus kayak teman kalian tasnya biasa aja gitu. Terus diejek. Iya, diejek kayak kok lo nggak punya ini sih, kok lo nggak punya itu kayak nggak boleh. Aneh banget. Nah, cara biar kita tetap hidup sederhana tanpa kebawa arus gaya konsumtif ini tuh gimana sih? Itu tergantung masing-masing sih. Tergantung diri masing-masing. Tergantung imannya sih. Kalau menurut aku tadi sih jangan latahan, jangan Iya. FOMO-an gitu kayak Jangan apa-apa mau gitu. iya kayak ya orang lain beli apa ya biarin aja gitu. Ya belajar bedain kepentingan sama Kebutuhan. keinginan. Keinginan sama kebutuhan. Iya. Keinginan sama kebutuhan. Oh iya bener. Iya keinginan sama kebutuhan gitu. Intinya sih jangan gengsi ya guys. Betul banget. Bener Bener banget. Manfaat dari hidup dengan prinsip sederhana kayak gini tuh apa aja? Banyak sih hidup sederhana tuh banyak manfaatnya. Apalagi di masa depan kayak kalian bisa nabung Iya. duitnya kan, kita nggak tahu di masa depan kita Iya banyak kebutuhan. banyak kebutuhan gitu. Terutama pekerjaan lah ya. Iya. Banyak yang masih belum bisa kerja itu masih ada tabungan. Iya, kayak kita kan nggak tahu kayak cari kerja tuh kayak gimana, atau kayak tiba-tiba ada situasi yang mengharuskan masyarakat Indonesia misalnya kena PHK gitu kan. Terus kayak kalian gak ada tabungan, bingung. Ngapain gitu. Iya. Terus juga biar nggak gampang stres nggak sih karena Iya, nggak kekejar-kejar sama Yang kita mau ya kayak kehidupan yang kayak gitu. Heeh. Terus cara ngajarin generasi muda nih biar menerapkan prinsip boga harian ini gimana sih? Kan susah banget kayaknya. Iya sih, bener, susah banget, susah. Sekarang pada hedon-hedon ya. 5 tahun aja udah megang labu. Sebenarnya dari ini juga sih dari generasi kayak dari sosial media itu kan pasti banyak Approach-nya harus lebih yang
ini berkaitan sama kehidupan mereka nggak sih? Iya benar. Dari cara dididik dia juga sih. Pergaulan juga. Pergaulan iya benar banget pergaulan. Kalau number one. misalnya nih kalian di pergaulan kalian merasa udah kayak gue kok temenan sama dia kok jadi kayak boros banget ya, gue beli yang nggak guna kayak gitu, itu udah guys, tinggalin aja. Carilah teman yang emang itu tadi keugaharian ya. Iya, mempentingkan yang penting-penting. Jangan ditinggalin nggak sih, lebih ke dikasih tahu aja. Terus kayak juga di sosial media tuh banyak banget buzzer, kayak sekarang tuh orang marketing pakai buzzer kan, kayak misalnya ada lipstick baru itu buzzernya banyak banget, apalagi di TikTok kayak review akhirnya orang semua FOMO, semua orang pengen beli, takut ketinggalan kayak gitu. Kayak something di udara lain. Terus hubungan hidup sederhana sama lingkungan yang lebih lestari dan keadilan sosial ini menurut kalian apa? Kan kalau sederhana kan orang-orang sudah lebih jarang, sudah tinggal konsumtif ya, ya kan, jadi kayak barang-barangnya juga barang-barangnya minim gitu loh guys ya. Barangnya lebih sedikit. Barang-barangnya lebih sedikit, sampah berkurang, kayak apalagi baju ya nggak? Bener banget. Kita ini kita cerita, kita PKL di tempat yang dia sustainable fashion, jadi itu baju-bajunya itu bisa dipakai untuk jangka yang lebih lama. Tuh, kayak yang udah nggak dipakai bisa kita buat produk yang baru, kayak misalkan baju bekas kita bisa kok gunting-gunting jadi aksesoris mungkin. Iya, kalau sekarang kan kayak banyak yang wah tren fashion baru, gua harus beli yang baru, padahal enggak, padahal Iya, yang kayak lama dibuang gitu. iya, padahal kayak Bisa misalnya dimanfaatin. baju lama itu bisa dijadiin ke tren baru tuh bisa. Iya bener banget. Gimana kreatifnya kalian aja sih? Juga kalau kita pegang sama prinsip yoga harian ini, orang-orang juga bisa berdampak jadi ngikut nggak sih? Iya, bener. Hemat. Kayak iya hemat, bisa hemat juga orang buat Kayak misalnya nih diem-diem, enggak, maksudnya jarang jajan, jarang beli barang-barang mewah, tiba-tiba di Swiss. Nah, itu guys, kalau kalian mau kayak gitu harus terapkan hidup keugaharian. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Semoga ilmu yang sudah kita kasih bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa diterapin ya guys. tuh. Bye bye.